الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने एक शेरी कलाम में फरमाते हैं Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di dalam sebuah syair beliau bersabda bahwa ini merupakan waktu masih, bukan waktu yang lain. Kalau saya tidak datang maka akan datang orang lain. Maka kemudian beliau bersabda bahwa di dalam kitab beliau Istihar, bahwa sebagian orang dungu menganggap bahwa seolah-olah saya dengan mengada-ngadakan saya mendakwakan diri menerima ilham. Ini adalah salah. Bahkan pada hakikatnya pekerjaan ini adalah merupakan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan alam raya ini. Pada zaman mana iman orang itu berkurang kepada Tuhan, maka pada saat itu orang yang seperti saya akan diciptakan manusia yang seperti saya dan Allah akan berbicara dengannya. Dan dengan perantaraan itu dia memperlihatkan pekerjaannya yang unik sehingga orang mengerti bahwa Allah itu ada. Hari ini adalah tanggal 23 Maret. Merupakan hari Masih Maud, dirayakan sebagai hari Masih Maud. Besok insya Allah tanggal 23 Maret. Hari ini saya menganggap bahwa hari ini penting, bahwa apa yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud sesuai dengan itu saya akan sampaikan tentang kebenaran, bukti kebenaran beliau dan dukungan-dukungan dari Allah, pentingnya imam zaman, orang-orang Islam menerima beliau dan tanda menerima beliau. Itu yang akan saya kemukakan. Sebagaimana saya katakan bahwa saya akan ambil dari kata-kata sabda-sabda beliau. Beliau bersabda bahwa dari Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda bahwa bencana-bencana di langit dan di bumi yang merupakan tanda kedatangan Masih Maud itu semuanya zahir pada zaman saya. Tentu sejak lama bahwa gerhana matahari dan bulan sudah terjadi. yakni gerhana matahari dan bulan yang merupakan tanda kedatangan Masih Maud itu telah terjadi, dan bintang berekor pun telah terlihat, telah zahir, dan gempa-gempa bumi pun terjadi, dan wabah pun merajalela, dan banyak penyakit-penyakit. Jadi penyakit-penyakit yang sedemikian rupa yang jadi tahun dia bersabda bahwa wabah juga dan agama Kristen tersebar di seluruh dunia, dan sebagaimana dalam tanda-tanda telah ditulis bahwa dengan sangat keras saya pun dikatakan kafir, dan ini sebelumnya sudah ada nubuatan bahwa ketika Masih Maud datang itu akan dikatakan kafir dan dikatakan dusta.
Walhasil semua tanda-tanda itu telah zahir, dan ilmu ma'rifat itu telah zahir yang memberi petunjuk kepada hati itu kepada kebenaran, memberi petunjuk hati kepada kebenaran. Jadi ini merupakan apa yang disabdakan tentang kebenaran beliau, bahwa semuanya itu telah terjadi, telah zahir. Apakah kalian tidak sadar? Kemudian di satu tempat dia bersabda bahwa saya melihat bahwa orang-orang yang alam, yang menganggap dirinya mengikuti alam, dan untuk mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan yang sangat bagus supaya mereka menerima dakwah saya, karena mereka tidak terlibat dalam kesulitan di mana para penentang itu terlibat di dalamnya, karena mereka mengetahui bahwa Hazrat Isa telah wafat. Jadi orang-orang yang yakin bahwa Hazrat Isa itulah wafat, mereka hendaknya merenungkan pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Dia bersabda bahwa bersama itu pula harus diimani bahwa berkenaan nubuatan yang terkait dengan Masih Maud yang tertera dalam hadis adalah merupakan hadis-hadis yang mutawatir, yang mengingkarinya bukan merupakan hal yang bijak. Jadi ini sangat penting, harus diterima, dan bahwa masih yang akan datang dari umat ini. Walhasil menanya, ini bukan merupakan pekerjaannya, bahwa kenapa aku harus menerima Imam Masih Maud. Yani Masih Maud akan, namun bagaimana bisa benar, terbukti benar bahwa Tuhan mendakwakan itu benar, pendakwaan itu benar. Beliau bersabda, apa dalilnya bahwa kamu itu adalah Masih Maud? Jawabannya adalah bahwa di zaman mana, atau di negara mana, atau di kampung mana Masih Maud itu zahir, di dalam Al-Quran dan hadis itu terbukti, dan di tempat-tempat tentang kedatangan dikatakan merupakan tanda, jadi dikatakan itu penting. Dan bencana-bencana langit dan bumi itu tanda kedatangan Masih Maud, dijelaskan dalam ilham-ilham. Dan ilmu ma'rifat yang dikatakan sebagai kekhususan Masih Maud, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman saya dan di negara saya itu telah dikumpulkan. Dan kemudian untuk lebih tentram lagi, dukungan langit itu telah terbukti. Dan kemudian beliau menulis dalam syair Farsi bahwa dada maslahat Rai Maryam asman bernisan fi zamin. Jadi saya karena diperintahkan untuk orang umat Masih, oleh karena itu saya dikatakan Ibnu Maryam. Langit menurunkan tanda-tandanya dan bumi juga menyebutkan bahwa inilah merupakan waktu. Walhasil tanda-tanda itu datang untuk membuktikan kebenaran saya. Beliau bersabda bahwa rinciannya adalah bahwa di dalam terbukti dari isyarah Al-Quran bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan Masih Musa, dan silsilah khilafat beliau adalah sama dengan rangkaian khilafat Hazrat Musa. Dan sebagaimana Hazrat Musa dijanjikan bahwa pada akhir zaman ketika rangkaian Israel itu sudah berakhir dan Bani Israel telah menjadi berbagai golongan, dan salah satu dengan yang lain saling mengkafirkan, sehingga sebagian dari antara mereka saling mengkafirkan, maka khalifah itu yakni menolong agama Musa itu akan diciptakan, dan itu akan mengumpulkan berbagai golongan Bani Israel, domba Bani Israel, dan akan mengumpulkan domba-domba itu, dan untuk semua kaum itu sebagai hakim, dan semua perselisihan akan dijauhkan. Walhasil kaum-kaum yang zalim dan yang akan dikumpulkan dengan ini berbicara tentang Hazrat Isa, dan akan menjauhkan kebencian dan kebohongan. Dan inilah janji yang diberikan dalam Al-Quran yang diisyarahkan dalam wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan di dalam hadis banyak rinciannya. Maka dengan itu disebutkan bahwa umat ini pun akan banyak perpecahannya sebagaimana golongan orang-orang Yahudi.
dan satu dengan yang lain saling mengkafirkan, yakni satu dengan yang lain saling menganggap dusta, dan semuanya di antara mereka akan maju dalam kedustaan, kebohongan, dan saling membenci. Jadi di antara mereka perselisihan dan permusuhan akan terjadi, akan terus berkembang. Pada saat itu Masih Maud akan datang sebagai hakim, dan yang datang sebagai hakim maka sebagian orang-orang kebencian dan saling memusuhi itu akan dijauhkan. Dan ketika dia datang akan menjauhkan kebencian dan saling permusuhan itu akan dia jauhkan. Dan pada zamannya serigala dan domba akan dikumpulkan di satu tempat. Jadi orang yang zalim dan yang teraniaya itu, yakni yang lemah dan yang kuat itu akan bersatu pada satu agama, dan hanya mereka akan berusaha mencari keredaan Allah. Maka sesuai dengan itu, hal ini semua orang yang mengetahui sejarah mengetahui bahwa Hazrat Isa adalah datang pada saat seperti itu, ketika orang-orang Bani Israel terjadi perpecahan di antara mereka dan satu dengan yang lain saling mendustakan. Begitu juga yang lemah ini pun datang pada saat ketika perselisihan di antara di dalam itu sampai pada puncaknya, dan satu golongan mengatakan kafir kepada golongan yang lain. Dan pada saat perselisihan ini umat Muhammad diperlukan satu hakim, maka saya dikirim sebagai hakim. Hari ini pun juga kita melihat bahwa fatwa yang saling kafir, salah satu dengan yang lain saling mengkafirkan, kendati mereka satu dengan yang lain berkumpul untuk mengkafirkan Ahmadiyah. Yani padahal salah satu dengan yang lain pun di antara mereka tetap tegak fatwa itu. Dan ini merupakan kesamaan yang dimana Al-Quran, isyarah Al-Quran dan hadis didapatkan. Sebagaimana Hazrat Isa itu datang sesudah 13 abad, itu di abad ke-14, begitu juga hamba yang lemah ini pun datang pada abad 14. Dan dapat diketahui dari segi itu ahli-ahli kasab yang besar berkenaan dengan itu telah melihat bahwa Masih Maud itu akan zahir pada abad yang ke-14. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyebut nama saya Gulam Ahmad, itu mengisyaratkan bahwa karena di dalam nama ini jumlah 1300 itu dikumpulkan. Jadi jumlahnya itu, walhasil Al-Quran dan hadis dari itu terbukti bahwa masih akan datang, itu akan zahir pada abad ke-14, dan semua perselisihan agama dan golongan itu akan dia datang pada saat terjadinya perpecahan agama dan golongan. Jadi kemudian tentang kebenaran beliau bersabda bahwa di dalam Fususul Hakam, Ibnu Arabi melihat dalam sebuah kasabnya bahwa dia adalah khatamul wilayah dan dia akan dilahirkan kembar, dan sebelumnya anak perempuan, dan dia akan dari keturunan Cina, dan ibu bapaknya akan tinggal di negara Cina. Maka sesuai dengan itu semua perkara itu telah disempurnakan. Saya katakan bahwa saya dilahirkan kembar, dan bersama saya ada seorang perempuan, dan nenek moyang kami adalah dari Samarkand yang berkaitan dengan Cina. Kemudian beliau bersabda bahwa saya telah menulis sebelumnya bahwa dari segi Al-Quran tidak ada pendakwaan dari sebagian dari Allah tidak akan sempurna. Itu baru bisa terbukti apabila tiga sisi itu terbukti, ada buktinya. Pertama adalah bahwa dari segi syariat itu ada kebenaran, dari pendakwaannya itu tidak bertentangan dengan kitabullah, dengan kitab Allah. Yang kedua adalah bahwa dalil akal itu membenarkan. Yang ketiga, tanda-tanda langit itu mendukung dakwah orang yang wujud yang mendakwakan itu. Dari segi itu tiga-tiganya ini membuktikan bahwa dari nas Al-Quran dan itu memberikan penjelasan, yakni dari bukti-bukti hadis itu
itu perlu mencari syaratnya adalah mencari kebenaran. Jadi kalau dia mencari kebenaran, maka इत्मीनान कामिल बख्शती हैं। dia akan mendapatkan akal yang cerdas. Dan tentang pendakwaan saya memberikan ketentraman yang sempurna. Jadi masih mau, kemudian masih Bani Israel pun dengan masih Muhammadi itu berbeda. Di dalam hadis Bukhari disebutkan tentang bentuk wajah itu disebutkan, dan tertulis dalam halaman sekian tentang pada bab nuzul turunnya Isa. Di dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa di mana keduanya itu, yakni masih Bani Israel dan masih Muhammadi, masih Maud, itu disebutkan itu berbeda. Beliau bersabda bahwa dari hadis itu berkenaan dengan hadis tentang Masih Maud dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau melihat di dalam kasab bahwa dia telah tawaf di Ka'bah, dan wajahnya itu adalah sawo matang dan rambutnya itu lurus bukan keriting. Dan Nabi Isa Bani Israel itu wajahnya itu merah dan rambutnya keriting. Dan di dalam Sahih Bukhari disebutkan juga bahwa masih di dalam wajah Masih Maud itu sawo matang dan rambutnya lurus, dan wajah Nabi Isa itu merah dan keriting. Dari itu terbukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masih Maud yang akan datang itu disebutkan terpisah, dan di dalam sifatnya imamukum minkum disebutkan, dan Hazrat Isa alaihi salatu wasallam Bani Israel disebutkan manusia orang lain. Dan dari segi perbedaannya disebut Isa ibnu Maryam, dan untuk perbandingan disebutkan Isa ibnu Maryam juga. Dan kemudian satu hal lainnya perlu direnungkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana menyebut Masih Maud, pada saat itu tidak hanya cukup bahwa wajahnya itu sawo matang dan lurus rambut, bahkan bersama itu beliau menyebut Dajjal juga. Tapi sejauh berkaitan dengan menyebut Bani Israel, di sana tidak disebutkan tentang Dajjal. Jadi dari itu terbukti bahwa pada pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isa bin Maryam itu adalah dua. Satu adalah yang sawo matang dan lurus rambutnya, dan yang bersamanya adalah Dajjal. Yang kedua adalah yang wajahnya warnanya merah dan keriting dan datang dari Bani Israel yang tidak bersama Dajjal. Dan hal ini perlu diingat bahwa Hazrat Isa alaihissalatu wassalam adalah dari Syam, dan orang-orang Syam sama sekali tidak disebutkan sawo matang, tapi orang India disebutkan sawo matang. Dari itu dapat diketahui bahwa sawo matang Masih Maud yang akan datang itu adalah bukanlah dari Syam, bahkan dia dari India. Dari dalam ini perlu diingat bahwa dalam sejarah Nasara bahwa Hazrat Isa alaihissalatu wassalam bukan sawo matang, bahkan seperti orang Syam, beliau adalah merah, karena wajah Nabi Isa bukanlah wajah orang Syam sebagaimana zahir dari kata-kata ini. Kemudian beliau bersabda bahwa pada saat ini kalau dia tegak dalam agama dan berenungkan, maka pasti akan mengakui bahwa pekerjaan mujadid yang ke-14 adalah untuk mematahkan salib, dan ini pekerjaan Masih Maud. Oleh karena itu perlu terbukti bahwa mujadid yang ke abad 14 adalah Masih Maud. Dan kalau di abad ke-14 itu kekacauan dan dosa dan seperti minuman keras, zina, banyak itu tersebar. Dan di abad ke-14 banyak sekali kerusakan, misalnya minum minuman keras. Tetapi dengan merenungkan dapat diketahui bahwa bukti semuanya itu adalah merupakan yang jadi tidak mungkin mereka cukup dengan darah seorang manusia. Jadi sebabnya itu adalah bahwa
ada satu pandangan dan merupakan ajaran bahwa dengan kafarah Hazrat Isa mereka tidak akan ditanya dosanya. Oleh karena itulah mereka itu melakukan dosa-dosa yang sedemikian rupa. Yang paling besar adalah orang-orang Eropa, negeri-negeri Barat, dan mereka melakukan dosa-dosa besar. Kemudian dengan mendekat bertetangga dengan orang-orang seperti itu pada umumnya, itu dalam setiap bangsa terjadi kebebasan dan ketidakkontrolan. Inilah yang terjadi di Eropa. Dan kini pun juga tersebar di mana-mana, dan dengan perantaraan sekarang, dengan perantaraan televisi itu sampai terjadi kebebasan. Di sana pun juga mereka itu bebas dari setiap kekangan. Kata-katanya kalau orang ini hancur dengan kendati mereka dimakan oleh wabah, namun mereka tidak terpikir bahwa semua azab ini adalah karena dosa manusia. Jadi semua azab, topan dan bencana ini adalah akibat daripada dosa manusia, namun tidak ada yang berpikir ke sana. Ini adalah sebabnya adalah bahwa kecintaan kepada Tuhan menjadi dingin dan keagungan Allah Subhanahu wa taala hilang dari hati manusia. Dan kemudian bencana TV ini pun juga merupakan perlu perenungan. Dan ini kita perlu merenungkan bahwa orang yang tidak mengimani hendaknya merenungkan bahwa walhasil sebagaimana kafarah itu menjadikan bangsa Eropa menjadi bebas dan menjadikan mereka berani melakukan dosa, begitu juga di negara-negara lain, kaum-kaum yang lain, mereka pun juga wabah-wabah dosa itu mulai melebar. Dan mereka dengan orang-orang baik, kalau dia siang malam dengan orang-orang wanita nakal, maka pasti dia akan terkena, karena pergaulan itu akan berpengaruh bagi lingkungan. Beliau bersabda bahwa gairat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang menghendaki bahwa racun salib itu harus dihancurkan, dan manusia yang dijadikan Tuhan itu akan harus dibukakan. Karena pada awal abad ke-14 bencana ini sampai kepada puncaknya, yakni musibah Trinitas, yakni telah sampai pada puncaknya. Oleh karena itu karunia Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa mujadid abad ke-14 adalah harus yang mematahkan salib. Karena dia sebagai mujahid dan tabib itu pekerjaannya dah, di mana penyakit itu sudah besar merajalela, maka dia harus mempunyai perhatian untuk menghancurkannya. Jadi kalau mematahkan salib merupakan pekerjaan Masih Maud, ini merupakan jadi mujadid abad ke-14 merupakan pekerjaannya untuk mematahkan salib. Dan bagaimana mematahkan salib itu? Beliau berkenaan dengan itu beliau bersabda bahwa ada timbul pertanyaan bahwa kenapa Masih Maud dengan perantaraan mana dia harus memecahkan salib. Jadi Masih Maud bagaimana dan dengan cara apa dia harus mematahkan salib? Apakah dengan perang atau dan pertengkaran sebagaimana para penentang kita akidahnya seperti itu? Jawabannya adalah bahwa para mullah, mudah-mudahan Allah mengasihi mereka, di dalam akidah mereka itu salah. Dari kedudukan Masih Maud bukanlah dia untuk berperang, bahkan kedudukannya adalah, statusnya adalah bahwa dengan dalil akal dan dengan ayat-ayat samawi, dengan tanda-tanda langit dan dengan doa akan menjauhkan fitnah ini. Tiga senjata ini diberikan oleh Allah. Di dalam ketiga ini terdapat mukjizat di mana orang lain tidak bisa melawannya. Pada akhirnya dengan cara ini salib itu akan dihancurkan, sehingga dengan orang yang bijak itu akan melihat itu benar. Jadi siapapun yang berusaha meneliti itu dia akan sampai kepada jadi keagungan salib itu akan menjadi hilang, dan lama-kelamaan pintu menerima tauhid ilahi itu akan menjadi lebar, dan ini akan bertahap.
Karena semua pekerjaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bertahap, dan kadang-kadang pada masa hidupnya dan kadang-kadang dan pada sudahnya. Begitu juga Islam, dan akhirnya dia kembali kepada masa awalnya. Dan walhasil orang yang beriman kepada Masih Maud merupakan tugas mereka, bahwa mereka harus melaksanakan tugas mematahkan salib itu dan harus berusaha menegakkan kebenaran. Kemudian beliau bersabda bahwa hendaknya diingat bahwa tentang hakim adal, bahwa ingatlah bahwa dikata dalam kata Imam Zaman, Rasul, Nabi semuanya termasuk dalamnya mujaddid. Namun orang dan orang yang tidak dibangkitkan untuk amar ma'ruf, dan baik itu dia wali atau abdal, tidak dikatakan sebagai Imam Zaman. Dan timbul pertanyaan bahwa pada zaman ini siapa imam zaman itu, yang dengan mengikutinya semua orang Islam dan orang-orang dan dari Allah Subhanahu wa taala dikatakan wajib untuk mengikutinya. Jadi setiap umat Islam, setiap orang yang baik, mereka itu mendapat wahyu, mendapat ilham tentang kedatangan imam. Maka saya katakan dengan tanpa ragu-ragu, dengan anugerah Tuhan, imam zaman itu adalah saya. Dan di dalam diri saya dan semua tanda-tanda dan syarat itulah dikumpulkan. Dan di puncak abad ini saya dibangkitkan, yang sudah berlalu juga berapa tahun dalam ketika beliau menulis, dan saya zahir pada saat ketika di dalam akidah Islam terjadi perpecahan dan tidak ada yang tersisa. Begitu juga berkenaan dengan keturunan Masih itu telah tersebar, dan di dalam akidah ini terjadi perpecahan, bahwa tidak ada yang mengakui Nabi Isa masih hidup, ada yang mengatakan masih hidup, ada yang akan mengatakan dia turun, dan ada yang mengatakan ada yang mengatakan di Damaskus dia akan turun, di Baitul Muqaddis di Mekah, dan kemudian ada di Laskar Islam, dan ada yang menganggap bahwa dia akan turun di Hindustan. Jadi semua pandangan ini dan perkataan yang berbeda-beda ini adalah memerlukan satu hakim. Maka hakim itu adalah saya secara rohani untuk memecahkan salib dan untuk menjauhkan perselisihan ini. Dan di dalam dua urusan ini menuntut bahwa saya harus dikirim, dan tidak penting bahwa saya harus mengemukakan dalil tentang hakikat saya, karena kepentingan itu adalah keadaan yang menuntut tentang kedatangan Masih Maud, dan dalil ini adalah cukup. Tetapi dengan untuk dukungan saya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan beberapa tanda, dan saya adalah hakim untuk memecahkan berbagai permasalahan. Begitu juga tentang mati dan hidup, saya adalah hakim, dan saya Imam Malik bin Hazam, dan tentang kewafatan Masih itu saya katakan itu benar perkataan para ulama itu salam. Maka saya sebagai hakim, saya mengirimkan hukum bahwa arti turun itu adalah kedua orang Ahlussunnah itu adalah benar, karena turunnya Masih dengan cara buruk itu adalah benar. Dalam menjelaskan tentang keadaan turunnya itu, orang ini adalah salah. Satu sisi itu adalah benar, tetapi dalam keadaannya itu, jadi sifatnya itu yang perlu, bukan yang hakiki. Dan dalam Imam Malik Ibn Hazam tentang kewafatan Masih itu adalah benar apa yang mereka sebutkan. Dan karena sesuai dengan Nasari bahwa ayat falamma tawafaitani kunta tentang itu wafatnya Masih sebelum Nabi orang Bani Israel itu hancur, ini adalah sebagai hakim, keputusan sebagai hakim, dan barang siapa yang tidak menerima itu, dia akan, orang yang menerima adalah yang menerima saya sebagai hakim. Dan kalau ada yang menanya apa buktinya, maka jawabannya adalah pada zaman dikatakan sebagai hakim, zaman itu sudah ada. Dan
वो निशान ज़हूर में di kaum mana dia telah dia harus memperbaiki, dan di tempat mana harus membuktikan, dan langit dan bumi pun membuktikan. Dan kini pun juga mata rantai tanda itu telah terjadi. Langit, bumi memperlihatkan tanda, dan sangat salam sejahtera bagi mereka yang membuka matanya. Mudah-mudahan Allah membuka mata orang-orang Islam. अगर मैं Kemudian beliau bersabda bahwa para penentang saya di dalam hatinya, cobalah renungkan bahwa kalau saya pada hakikatnya adalah Masih Maud yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai tangan kanannya, dan dia menyampaikan salam padanya, dan disebut sebagai hakam adil, dan disebut sebagai khalifatullah, maka orang yang seperti itu, bahwa jadi disebutkan tentang Raja Turki, apakah mengirim orang yang laknat kepada orang seperti itu, apakah itu layak, apakah tidak? Jadi renungkanlah, bukan dengan saya, bahkan untuk Allah dan Rasul, apakah bersama orang yang mendakwakan seperti itu, perlakuan seperti itu benar? Karena pengadilan kita di hadapan Tuhan, kalau saya adalah wujud yang Rasulullah SAW sebutkan, maka kalian bahkan kamu telah berdosa di hadapan Tuhan, bukan saya. Kalau sesuai dengan tanda-tanda terdahulu bahwa dia akan dikutuk, dia akan disakiti, yang tidaklah merupakan kalian, bahwa kalian itu menyakiti saya. Jadi itu sudah ditakdirkan bahwa masih akan disakiti. Jadi harus semuanya itu harus sempurna yang telah tertulis dari Tuhan. Dan kini jadi terdapat dalam kitab-kitab kalian yang kalian baca, dan kemudian kalian mengafirkan dan melaknatnya. Dan barang siapa yang mengafirkan Mahdi, dan dia akan berhadapan dengan Masih, dan kalianlah orangnya itu yang berhadapan dengan Masih. Dan beliau bersabda bahwa renungkanlah bahwa di tempat mana adalah yang mendakwakan diri sebagai Masih Maud. Yang berkenaan dengan itu Rasulullah SAW bersabda bahwa dia adalah imam kalian dan khalifah kalian, dan salam Rasulullah dan melawannya adalah laknat. Dan barang siapa yang berteman dengannya merupakan teman, dan dia akan datang sebagai hakim, dan dia adil dalam setiap ucapannya. Apakah ini merupakan jalan takwa, bahwa dengan mendengarkan pendakwaan saya, dengan melihat tanda-tanda, dan dengan memperlihatkan kalian itu memperlakukan saya dengan caci makian dan dengan kata-kata, apakah tanda itu tidak zahir? Apakah dukungan langit tidak zahir? Apakah semua waktu itu tidak kalian tahu apa yang tertulis dalam hadis? Kemudian kenapa kalian itu tidak begitu lancang? Ya, kalau kalian ragu dalam pendakwaan saya dan dalam tanda-tanda itu kalian ragu, maka dengan niat yang baik dan dengan memohon kepada Tuhan, jauhkanlah keraguan ini. Beliau bersabda bahwa saya berkali-kali katakan bahwa datanglah dan jauhkanlah keraguan kalian. Dan kerugian, namun tidak ada yang datang. Saya untuk keputusan semuanya saya panggil, namun tidak ada yang menjawab. Saya katakan beristiharalah dan menangislah kepada Tuhan supaya membukakan hakikatnya kepada kalian. Namun kalian tidak melakukan, namun tetap kalian mendustakan. Tuhan mengatakan benar bahwa Tuhan itu telah datang seorang nazir, namun Tuhan itu tidak menerimanya. Namun Tuhan akan menerimanya dengan serangan-serangan yang dahsyat, akan menyebarkan kebenarannya. Apakah seorang yang benar itu akan disia-siakan oleh Tuhan? Apakah bisa seorang yang datang dari Tuhan lalu dia akan hancur? Wahai orang, janganlah kalian berperang dengan Tuhan. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Janganlah berhadapan dengan dia. Kalau kalian tidak akan bisa berhadapan dengan dia. Kalau pekerjaan ini adalah datang dari manusia, maka tidak perlu kalian melawan. Tuhan sendiri yang akan menghancurkannya. Sangat disesalkan, langit memberikan kesaksian dan bumi menjelaskan tentang pentingnya, namun kalian tidak melihat. Wahai kaum yang malang, kini Islam telah diinjak-injak, dan dia
dan dikatakan sebagai dusta, dia dikatakan tidak bersih. Apakah Tuhan gairatnya itu tidak bangkit? Kini orang, dan hari itu adalah dekat. Setiap telinga itu akan mendengar bahwa saya itulah adalah ada. Mudah-mudahan Allah membuka mata umat Islam dan mereka mendengar suara ini. Sesudah ini saya akan menyampaikan sebuah berita, yaitu seorang yang wafat, yakni Chaudhry Mubarak Muslihuddin. Beliau di Tahrik Jadid. Beliau ini hadis jemaat. Beliau wafat dalam umur 79 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau pada 31 Juni 1934 beliau lahir di sahabat Masih Maun, putra dari sahabat Masih Maun, Hazrat Masih Maun. Jadi kakek beliau dari antara 313 sahabat, dan beliau beat pada tahun 1895. Sudah partisan, pecahnya India Pakistan, maka beliau wafat di Kadian, kakeknya, dan bapak Chaudhry Muslihuddin itu dia dapat berkunjung juga ke Masih Maud, bapak beliau. Dan Sufi Sahib juga sebagai wakaf zindagi juga itu sangat banyak berkhidmat sepenuhnya kepada jemaah di high school. Beliau sebagai ustadz dan beliau sebagai superintenden juga, dan Nazir Baitul Mal, Nazir Al-Asani, ya. Walhasil beliau memegang banyak posisi. Mubarak Muslihuddin Sahib, beliau kakeknya dari Gujarat. Pada 18 Juni 1959 pertama beliau diserahkan untuk mewakafkan diri, dan September 1949 beliau dikirim ke Rabwa, dan beliau sendiri dan mengambil imtihan, dan Mubarak Muslihuddin juga termasuk di dalamnya. Dan kemudian beliau dikirim ke college untuk melanjutkan pendidikan, dan beliau Ta'limul Islam High School di Chinyot. Jadi di Ta'limul Islam di sana beliau lulus matrik. Kemudian pada tahun 53 dari Lahore beliau BSc. Kemudian dari di Punjab Universitas itu di dalam riazi ilmu matematika beliau dapat MSc. Kemudian sebagaimana beliau sebagai seorang yang wakaf, beliau ditugaskan di Tahrik Jadid, dan di sana bekerja beberapa bulan. Kemudian di Wakalatul Mal, kemudian beliau di bisnis jemaat Asia Afrika, dan di sana tinggal beberapa tahun. Pada tahun 1964 kembali ke Tahrik Jadid, dan Wakalatul Mal Sani, beliau sebagai Wakilul Mal Sani, dan sampai 72 beliau bekerja sebagai wakil mal sampai 2001. Sesudah itu 2001 sampai wafat beliau sebagai wakil ta'lim. Dan selain itu beliau dalam berbagai komite jemaat anggota, dan beliau sebagai Karpardas Bas Makbarah juga anggota Karpardas. Dan walhasil beliau sosok yang sangat baik dalam memberikan musyawarah, dan setiap komite itu beliau ketika menjadi member beliau selalu hadir secara teratur, dan
beliau selalu meneliti keilmuan dan beliau sangat mencintai khilafat dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang beliau hafal dan sangat bagus tilawat beliau dalam waktu syura. Beliau selalu mendapat kesempatan untuk tilawat dan penghidmatan beliau 57 tahun dan sangat banyak sekali di dalam Khudamul Ahmadiyah. Beliau kawin tahun 64 dan istri beliau adalah merupakan cucu daripada sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, Ghulam Masud Sahib itu bapaknya. Beliau punya 3 anak laki-laki dan 3 perempuan. Istrinya menerangkan bahwa tamu yang datang ke rumah kalau ada berbicara tentang melawan nizam, maka beliau selalu melarang. Dan beliau, istrinya adalah naib sadar Pakistan. Katanya, saya tidak pernah dilarang untuk ikut serta dalam urusan jemaah, dan kalau istrinya pergi maka dia pun sendiri yang masak. Anaknya Mansur Anjam Sahib menulis bahwa dan pada waktu saya kirim dia ke Bangladesh beberapa tahun yang lalu, jadi beliau terkena serangan jantung di situ. Namun dari sangat sakit sekali dan napasnya pun juga sangat susah. Saya kirim, jadi katanya, jadi dia menjawab bahwa di mana ada perintah khalifah bahwa harus memperhatikan jemaat, maka itu yang saya lakukan. Jadi apapun hal yang diperintahkan oleh selalu bertanya kepada khalifah. Dan anaknya pun Nasruddin, ini pun juga hafal Quran. Dia katanya bahwa bapak saya, banyak amanat-amanat orang-orang di bapak saya katanya, dan amanat canda dan urusan-urusan canda, dan beliau secara teratur menunaikan itu dan memberitahukan kepada orang-orang. Mayuddin Sahib, anaknya itu menjelaskan bahwa kalau ada sesuatu di rumah dan urusan-urusan rumah tangga, maka beliau berbicara. Dan sudah itu tidak lama beliau datang dan katanya, saya untuk ini saya bermusyawarah dan telah mengirim surat kepada Huzur. Setiap sesuatu beliau dan beliau mengatakan bahwa jadi seorang wakaf zindagi tidak pernah menuntut apa-apa. Jadi dalam formulir wakaf zindagi banyak syarat-syaratnya di hadapan kami, kata beliau. Jadi satu syaratnya katanya jangan menuntut. Dan anak perempuannya mengatakan bahwa kami tidak dibiarkan merasakan bahwa karena kalian wakaf zindagi kami tidak pernah merasakan ada sesuatu yang kurang oleh beliau. Bapak Muslihuddin pun juga wakaf zindagi dan dia satu-satunya anak, dan dia pun diwakafkan dan tidak pernah mengeluh tentang kesulitan. Bapaknya Muslim Hazrat Sufi Ghulam Sahib, beliau juga BSc, dan ketika retire dari sekolah, dia menulis ke Hazrat Khalifatul Masih Tsani bahwa saya telah retire, saya menunggu karena saya ini wakaf zindagi. Jadi sudah lama tidak ada jawaban. Maka Muslihuddin waktu itu beliau ada di sana di hostel. Oleh karena itu bapaknya mungkin susah, dia tinggal dari hostel dan uang wazifahnya itu dia untuk menjalankan, dan dia menjalankan. Maka Allah mengaruniakan
एक ये वाकया लिखते हैं, एक कहते हैं कि मैं एक दफ़ा अपने Satu peristiwa beliau tulis bahwa katanya sekali saya उसके पास गया, pergi ke Islamabad untuk satu pekerjaan jemaat, maka di sana ada teman saya yang sudah lama saya tidak jumpa. Saya berjumpa, dia bertanya kepada saya bahwa kamu katanya naib wakilul mal, jadi bertanya tentang keadaan jemaat. Saya katakan bahwa dia menanyakan bahwa gaji kamu hendaknya banyak. Saya katakan kepadanya bahwa apa yang saya dapatkan itu sedemikian rupa berkatnya, bahwa apa yang kamu dapatkan dari pemerintah yang katanya kamu punya kedudukan itu pun tidak begitu berkatnya. Walhasil sudah berbicara bincang-bincang, dia pergi, dia tidur dan dia pergi untuk satu pekerjaan jemaat. Maka ketika dia tengah pergi, maka ada seorang teman itu datang, katanya kita mengambil taksi. Jadi ketika beliau tengah berjalan menunggu taksi, maka ketika pergi, maka tiba-tiba ada mobil berhenti dan itu flying. Jadi mobil jadi orang itu bertanya bahwa saya pergi ke satu tempat. Dia mengatakan bahwa ya, saya tahu, terpikir oleh saya bahwa Tuhan itu pergi sana. Masuklah katanya. Katanya ini jenderal yang punya mobil ini. Jadi walhasil dia pergi ke sana dan dia itu adalah mobil mewah dan tidak ditanya oleh penjaga pintu. Katanya kalian pergi dengan taksi dan banyak dan sekian uangnya. Namun seperti itulah orang yang mewakafkan diri dan seorang mobil mewah yang saya tidak tahu dia berhenti dan dia pergi ke kantor juga, dan di pintu gerbang yang harus menulis nama, harus menulis itu pun tidak terjadi. Dan kami pun masuk di dalam. Inilah karunia yang diberikan kepada seorang yang mewakafkan diri. Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah di dalam khutbahnya menyebutkan tentang ru'ya, yang habar suka tentang ru'ya, bahwa beliau bersabda, saya melihat jadi ada bis turis, maka di bis itu ada teman saya, dia itu tengah melewati sungai, dan bis itu keadaannya, jadi keadaan perjalanan bis itu nampaknya bahwa dia berhenti di sebuah jembatan. Maka walhasil seperti itu, sebagaimana dari bis itu saya turun, jadi Khalifatul Masih Rabi, jadi ada musafir lain pun turun, maka di benak saya tidak ada. Namun saya ingat bahwa Mubarak Muslihuddin yang jadi karyawan saya itu bersama dia, dan maka saya katakan mari kita jalan. Maka saya meloncat di sungai itu. Maka di benak saya terpikir bahwa tinggal sebentar. Namun Mubarak Muslihuddin dia lebih duluan dan dia mengatakan mari kita menyeberangi sungai. Maka di benak saya sungai itu airnya besar, sebagaimana sungai Sin itu kalau ada banjir, maka dengan keras itu airnya mengalir. Apakah kami bisa melakukan itu atau tidak? Mubarak Muslihuddin mengatakan, saya katakan ya mari kita jalan. Namun saya heran, kendati saya bukan sebagai seorang peberenang, dan dalam beberapa langkah itu kami melewati langkah dan ketika saya balik maka sangat jauh kelihatannya. Kemudian dengan 2-3 berenang kami akan sampai ke pinggir, dan yang heran kendati Mubarak Muslihuddin kami lihat itu lebih duluan, namun ketika saya sampai di pinggir, pertama saya, kemudian dia, dan kemudian bagaimana keluar dan kami sampai ke dunia yang lain. Walhasil belum nulis bahwa ini ru'ya yang diketahui bahwa
Jadi itu merupakan ru'ya dan tidak pernah terpikir oleh dan walhasil itu pengaruh daripada ru'ya ini merupakan amanat bahwa tentang kabar suka tentang tempat yang barunan tidak zahir dan teman yang kami tinggalkan, walhasil ini terkesan di dalam benak bahwa ini merupakan kabar suka bahwa kendati bis itu terhenti, namun di dalam perjalanan kami itu tidak ada hambatan. Ini merupakan ru'ya yang berberkat bahwa dia melihat sebagai nama, sebagai teman. Ini terdapat kebenaran dari segi nama pun juga merupakan tanda kemajuan jemaat juga. Jadi beliau pun sendiri seorang yang banyak berdoa dan banyak membaca, banyak menolong orang-orang miskin, dan orang-orang kantornya mengatakan bahwa beliau sangat memperhatikan orang-orang miskin, dan setiap tahun beliau menyediakan untuk orang-orang miskin itu gandum. Beliau sangat taat sama peraturan, tapi di dalam tabiat beliau sangat rendah hati, dan anak-anak beliau dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sangat punya status, punya harta, dan kebaikan-kebaikan beliau hendaknya kebaikan-kebaikan itu harus dipertahankan oleh anak-anak beliau. Beliau ingin menjadikan seorang anaknya sebagai dokter, dan ketika pergi kepada Khalifatul Masih Rabi, kalau jadi dokter maka tidak akan sulit dalam urusan rumah tangga. Seperti itulah beliau bicara. Namun keinginan itu dia tinggalkan. Namun sudah itu Allah memberikan karunia kepada anak laki-laki, dan akhirnya anak itu pergi ke Kanada dan menjadi dokter di sana. Jadi ada hal-hal kecil yang kadang-kadang, dan ketika dari anaknya dapat allowance dari pemerintah dan terjadi perselisihan, katanya istri mengatakan saya ingin mengambil, namun katanya saya karena dapat nomor bagus, saya dapat beasiswa, maka bapak saya mengatakan bahwa iya, kamu sudah mendapat scholarship, kamu dengan kerja keras kamu dapat, namun uang untuk belajar kamu itu saya berikan sepenuhnya. Ini kamu harus dapat, ini rumah tidak ada haknya di situ. Jadi bukanlah maksudnya anaknya menuntut, bukan begitu. Maksudnya adalah bahwa maksud untuk mana hendaknya harus dipakai, hendaknya itu harus dipakai. Jadi saya dari tahun 55 beliau sakit jantung, nampaknya bahwa hidup beliau akan berakhir. Namun Allah Subhanahu dalam berbagai kesempatan sedemikian rupa beliau keluarkan dari mulut kematian, dan banyak sekali beliau selamat. Dan saya berikan tanda. Jadi dokter selalu mengatakan bahwa ini merupakan mukjizat beliau tentang pasien kami ini. Ketika beliau pergi ke Bangladesh, maka saya yang mengirim beliau, saya sangat khawatir. Saya kendati beliau sakit, saya kirim, namun beliau kembali dengan selamat. Walhasil bukan hanya dengan selamat, bahkan beberapa tahun Allah memberikan panjang umur, dan tidak hanya kehidupan, bahkan beliau melewati hidup yang sangat aktif. Dari orang yang bekerja berserta beliau, seorang mubalik kita, Ibadur Rahman, menulis bahwa di Jamiah Ahmadiyah beliau ceramah pada waktu 23 Maret. Akibat itu, pada kesempatan itu, beliau prinsipal ketika berjumpa dengan beliau, jadi prinsipal menurut bahwa jadi saya mengatakan bahwa saya akan menyampaikan ceramah. Jadi kemarin saya persiapkan itu, tapi karena saya jadi saya tidak bisa, karena saya di rumah sakit,
tidak bisa ceramah, dan semua pekerjaan sangat beliau hati-hati. Saya pun juga bekerja di 8 tahun bekerja di wakalit, dan saya banyak yang saya pelajaran dari beliau. Dan tentang membuat budget, beliau sangat mahir sekali, dan kadang-kadang sampai 13 jam 11, 12, dan beliau tidak meninggalkan teman-teman dalam bekerja. Jadi bekerja bersama mereka. Jadi beliau kerja dengan sangat ikhlas dan setia. Dan ketika ketika saya menjadi nazir Allah, maka gejolak keitaatan sangat luar biasa, dan dalam kesetiaan beliau sangat maju. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau, dan anak-anak beliau pun juga keturunan beliau dengan jemaah dan khilafat nantiasa punya ikatan. नमाज़ों के बाद मैं जिनका जनाज़ा गायब भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.